Bapak Pamungkas Pramana, Pak Kiai pernah menyampaikan bahwa di Ponpes punya koleksi banyak kitab. Tetapi para kiai tidak sempat membaca. Apakah para kiai paham hal yang ta'arud? Ta'arud itu bertentangan pada kitab dan bagaimana cara menyampaikan ke masyarakat. Sebagian teman-teman saya pengasuh pondok pesantren itu ketika menemukan dalil kaul-kaul yang selagi membuat damai, rasa aman, nyaman di masyarakat dan umat itu disampaikan. Tetapi jika itu membuat kegaduhan umat dan umat pusing, ya sama seperti yang saya sampaikan ini loh. Misalkan masalah kabeh wong biasa nih wis aman-aman, nyaman-nyaman ae kok ini malah bikin keonaran ya, seperti itu loh. Ini kan waktunya berbeda dengan dulu gitu. Nah, para kiai-kiai itu menjaga kestabilan pemikiran masyarakat sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, akibat dari itu, maka masyarakat dan umat ini sulit untuk diajak maju. Meningkat taraf pemahamannya ke lebih tinggi lagi levelnya. Mungkin begitu Pak Pamungkas Pramono. Jadi banyak kitab. Koleksi saya itu punya banyak kitab. Tetapi yang saya amalkan itu cuma berapa. Kitab saya kalau di print semua yang ada di file flash disk itu ya berapa? Ada 5.000 lebih ya. Selain yang tercetak dalam kertas itu berapa? Banyak, dan di antara kitab-kitab itu pasti nanti akan ada ta'arud, pertentangan. Ini memperbolehkan, ini tidak. Atau ini lemah, ini malah justru menguatkan. Macam-macam. Jika terus diteruskan, yang terjadi dalam Islam ini akan sulit untuk maju. Karena apa? Sibuk dengan khilafiyah. Perbedaan. Yang selalu dirunjing-runjingkan. Misalkan kita membahas masalah Maulid Nabi, ya kan? Masalah tahlil, masalah wasilah, ziarah kubur yang ala ziarah Wali Songo, misalkan ziarah Wali Limo, misalkan. Kalau itu dipertentangkan terus, Islam nggak bisa maju. Kalau menurut saya biarkan. Yang penting kan ada dasar dalilnya masing-masing. Tidak perlu mengkafir-kafirkan, memurtad-murtadkan. Kalau memang toh mau diluruskan, seperti yang saya sampaikan, boleh ziarah kubur. Yang tidak boleh itu meminta kepada ahli kubur. Karena fazuruha tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kita akan kehidupan setelah kematian. Kan gitu. Kalau masalah wasilah-wasilah, barakah-barakah dan lain sebagainya itu bisa diluruskan. Ya, bisa diluruskan dengan cara yang bijaksana. Mungkin seperti itu nggih, Pak Pamungkas Pramana. Jadi banyak kiai yang kadang-kadang menyembunyikan ta'arud itu, khilafiyah itu, guna untuk meredam gejolak di masyarakat atau umat dan jamaah atau pengikut atau santri-santrinya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ini harus dibuka. Biar ada pilihan. Sama seperti yang saya sampaikan. Kenapa kalau saya lebih melawan arus ya, tentang surga dan neraka, tentang konsep yaumul ba'ats, tentang dajjal, tentang Ya'juj Ma'juj, tentang Nabi Isa, Nabi itu Nabi Is, Nabi Idris. Berbeda pemahaman saya. Lah, ini kan menantang umat supaya umat ini bisa memilih, gitu loh. Ibarat kalau kita mau belanja di kota itu, di samping Indomaret itu ada Alfamart. Ya semuanya laku, tergantung siapa yang cerdas dan siapa yang lebih cerdas. Tergantung kualitas masing-masing, intelektualitas orang dalam memilihnya. Jadi ada pilihan gitu. Ibarat dagangan, barang dagangan itu ada pilihan. Ada KW1, KW2 dan seterusnya. Mungkin seperti itu Pak Pamungkas Pramana. Apakah sebagian kiai itu jumud alias diam, ya tidak bergerak juga sehingga menolak hal yang kontemporer dalam keilmuan. Dalam hal memahami kitab suci Pak Pamungkas Pramana itu kan ada yang zalimul nafsi, ada yang muqtasid, dan ada yang sabiqum bil khairat biidznillah. Ada 3 tingkatan itu. Bisa dikatakan awam, khususil khusus, atau umum, khawasil khawas. Ada 3 tingkatan itu dalam memahami dalam teks keilmuan yang dijabarkan dalam konteks kehidupan. Kadang ada yang saklek hanya berdasarkan tekstual saja tanpa melalui membaca ayat yang kontekstual.
faktual. Lah inilah yang terjadi di masyarakat kita. Mungkin begitu Pak Pamungkas Pramana. Jadi apakah sebagian kiai itu jumud juga ya malas untuk belajar lagi. Saya mengingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering saya sampaikan itu, bahwa mencari ilmu itu mulai dari turun ayunan sampai masuk liang kuburan. Tidak ada kata-kata finish, berhenti itu nggak ada, gitu. Sampai mati. Ya sampai sekarang ini ya saya masih belajar. Saya belajar dari Pak Pamungkas Pramana, dan mungkin Pak Pamungkas Pramana juga sedikit belajar dari saya. Sama-sama belajar. Kita diciptakan oleh Allah berbeda untuk saling melengkapi.